Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Berliana Aulia, NIM 240-102-671. Adanya video ini guna untuk memenuhi tugas PPKN diajar oleh Ibu dosen, Ibu Nanda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau menganalisis sebuah film yang berjudul Home Sweet Loan yang kebetulan dirilis pada tahun 2024. Dari film ini tuh menganalisis secara lebih nyata fenomena sosial yang mungkin banyak sekali dihadapi oleh generasi muda di Indonesia pada zaman sekarang ini, atau biasa disebut dengan generasi sandwich. Generasi yang tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, dia menghidupi 3 generasi, yaitu orang tua, diri sendiri, dan anak-anak. Anak-anak ini tuh maksudnya kayak adik atau adiknya atau kakaknya ataupun saudara-saudaranya kayak gitu. Sebelumnya, film Home Sweet Loan ini merupakan film drama keluarga yang disutradarai oleh Sabrina Rochelle Kalani dan diproduksi oleh V-Cinema Pictures. Film Home Sweet Loan ini merupakan film adaptasi dari novel karya Almira Bastari yang berjudul Home Sweet Loan juga, yang mempunyai latar belakang produksi ingin menyuarakan isu generasi sandwich yang akhir-akhir itu marak sangat relate dengan generasi muda di Indonesia zaman sekarang, di mana dia harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tapi dia juga harus menyeimbangi dengan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Dalam film ini tuh ada tokoh yang bernama Kaluna, yang dimana dia tuh seorang perempuan muda yang hidup bersama keluarganya dalam satu rumah, dimana Kaluna ini tuh merupakan satu-satunya anggota keluarga yang memiliki penghasilan tetap. Dan Kaluna ini tuh memiliki keinginan ingin membeli rumah sendiri dan dia itu ingin hidup mandiri, tetapi kondisi keluarganya itu membuat dia harus ikut bertanggung jawab terhadap finansial yang bisa dikatakan cukup besar ya. Konflik dari film ini itu terjadi pada saat Kaluna seperti diberi 2 pilihan gitu ya, antara Kaluna ingin mewujudkan mimpinya atau terus menghidupi keluarganya. Di film ini pastinya ketika saya melihat gitu kan, film ini tuh dikemas begitu begitu ringan gitu. Jadi emang mungkin disajikan agar kita yang menonton itu ikut merasakan gitu ya. Jadi ikut menyentuh gitu dari kesan dari film ini. Di film ini terdapat beberapa nilai-nilai Pancasila gitu ya yang dapat kita ambil, yang pastinya terlihat gitu dalam film ini. Sesuai dengan Pancasila-sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dicerminkan dalam film ini yaitu sikap teguh dan kesabaran Kaluna dalam menghadapi kesulitan ya yang menimpa Kaluna, dan sikap percaya bahwa apa yang dilalui Kaluna, perjuangan hidup Kaluna itu akan membuahkan hasil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercerminkan di film ini yaitu cara Kaluna memperlakukan keluarganya gitu. Walaupun Kaluna merasa lelah dan tertekan, dia tetap memperlakukan keluarganya dengan menyayangi mereka dan menghormati mereka. Pancasila-sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia tercermin dari sifat Kaluna yang dia itu tetap menjaga keharmonisan keluarga walaupun berada di kondisi ekonomi yang cukup sulit gitu. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, tercermin di film ini tuh ketika keluarga Kaluna ini mau merencanakan sesuatu pasti adalah musyawarah dulu gitu, walaupun nantinya tidak berjalan dengan mulus. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Film ini itu tercerminkan bahwa masih menjadi tantangan gitu ya bagi masyarakat untuk mendapatkan akses rumah dan kestabilan ekonomi. Dari film Home Sweet Loan ini banyak sekali mengajarkan sebagai mahasiswa gitu kan, banyak sekali mengajarkan tentang pengorbanan, tanggung jawab, dan bagaimana sih cara memanage uang dengan baik. Selain itu dalam film ini juga memberi pesan gitu kan, bahwa biar bisa memanage uang dengan baik sejak dini gitu. Terus jelaskan juga gitu kalau semisal ketika kita mengejar impian kita tidak harus mengorbankan orang-orang yang kita cintai, serta membangun komunikasi yang sehat dengan keluarga. Oke,
kesimpulan dari film ini, Home Sweet Loan ini tidak hanya memberikan hiburan semata bagi orang yang menonton, tetapi juga banyak sekali pesan yang didapatkan gitu ketika kita menonton film ini. Juga dari film Home Sweet Loan ini memberikan refleksi yang sangat mendalam gitu mengenai kehidupan masyarakat, dan pastinya terlebih dengan generasi muda Indonesia saat sedang relate gitu dengan istilah yang dinamakan generasi sandwich. Pastinya film ini juga sangat cocok ya untuk ditonton oleh generasi muda, apalagi yang sedang mengejar impian atau mengejar cita-cita mereka. Oke, mungkin itu akhir dari analisis film Home Sweet Loan. Semoga dari film Home Sweet Loan ini bisa menjadi bahan refleksi ya bagi kita agar lebih termotivasi lagi untuk mengejar cita-cita. Mohon maaf jika mempunyai banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.